Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita mulai dan kita lanjut pertemuan 7. Saya udah nanya tadi pertemuan berikut sudah UTS. Nah, berarti di minggu berikutnya lagi Anda sudah UTS. Siap-siap dengan apa yang sudah saya kasih kepada Anda. Oke, kita mulai langsung tanpa mukadimah lagi, langsung kepada materi. Saya masih dalam pengolahan data, yaitu seperti yang sudah Anda lihat, fungsi pembacaan karakter left, mid, dan right. Dan nanti akan terjadi mixed campuran maksudnya ya. Mixed if. Nah, sekarang untuk contoh right dilihat di sini, kode data hanya seperti ini. Jadi apapun kode data nanti bisa Anda mainkan, apakah itu angka atau huruf abjad seperti ini ya. Nah, lalu ini hasilnya sudah ada. Kebetulan di baris 40 pula. Karena campur dengan data yang lain. Tidak apa-apa, yang penting pengertian. Oke, ini sudah kelihatan rumusnya. Pembacaan satu karakter di kolom D40. Ya, rumusnya ini sama dengan right, D40, titik koma, perhatikan di format Excel Anda masing-masing, apakah titik koma atau koma. Ya, nah, kemudian diikuti angka 1 menunjukkan berapa digit yang mau dibaca dari kolom tersebut, dari kanannya. Oke, itu keterangan saya. Dan jika Anda masih ragu, lihat keterangan yang anunya lagi. Ini right text titik koma 6 cards. Jadi itu dalam bentuk format sintak dalam Excel-nya. Artinya apa? Baca karakter kanan dari suatu sel di mana teksnya adalah alamat sel yang dibaca. 6 kar, yaitu berapa banyak karakter yang terbaca. Nah, itu pengertiannya. Oke, lalu rumus sudah maju di sini, saya mainkan. Saya ambil contoh kembali sama dengan, Anda harus ngetik right ya, kalau Anda bingung nanti right. Nah, ikuti. Nah, lihat teks 6 kar, saya ngambil di kolom ini. Kemudian titik koma, karena 1 tadi, maka keluar nanti inilah hasilnya. Nah, C. Oke, kalau kita copy, hasilnya seperti ini. Nih, contoh yang saya mainkan barusan. Dan ini, kalau saya rubah menjadi 2 angka, atau angka 2, apa yang keluar? Nah, tetap 1 digit. Ya, belum saya ganti ya, ntar. Nah, sebentar 2. Nah, keluar minus C. Karena dia akan baca di kanannya itu ada 2. Oke, tetapi kalau saya tambah di sini X, maka akan keluar CX. Ini kenapa minus belum ditambah? Ya, tambah dengan P misalnya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ini di kanan sudah ada ini. Ada pertanyaan? Febiola Asri. Tidak, Pak. Anandia Putri, paham contoh saya yang pertama ini? Paham, Pak. Oke, ini yang kelihatan di layar saya aja dulu saya tanya ya. Oke, kalau paham, saya tidak tanya semuanya. Kemudian untuk pembacaan mid lagi. Contohnya masih abjad seperti ini. Lalu rumusnya sama dengan mid D48,3,1. Nah, kenapa untuk mid pembacaannya seperti ini? Nah, kita lihat keterangan mid text start 6 kar. Artinya apa? Baca karakter tengah dari suatu sel di mana teks adalah alamat sel yang dibaca. Start 6 yaitu karakter urutannya berapa. Kemudian 6 kar yaitu berapa jumlah karakter yang dibaca. Nah, pahami pengertian ini. Oke, lalu rumus sudah saya buatkan ini. Ya, lalu kita demokan kembali sama dengan sorry.
mid, buka kurung, ambil dari blok ini, titik koma. Nah, 3 itu gimana? A1, tanda kurang 1, B1. Berarti sudah di 3 dia. Di 3, di kolom ketiga pembacaannya, urut ketiga maksudnya lagi ya. Kemudian titik koma, berapa huruf yang mau dibaca dari tengah tersebut. Jadi 1, maka kita buat 1. Seperti itu. Keluar B, ini kita kopikan. Nah, kalau di tengah saya rubah, misalnya ini W, apa yang terjadi? Ini saya rubah F, apa yang terjadi? Ya, nah apa yang keluar di sini masih 1 digit. Tetapi kalau rumus saya rubah menjadi 2 digit, nah berarti dia akan berubah. Nah, BW seperti itu. Oke, saya pending seperti ini, 1 tidak. Jadi ini Anda harus pahami. Kombinasi dari data dan rumus yang saya mainkan. Oke, ini contoh kombinasi lain sudah dari kanan. Bisa dipahami Muhammad Reza, Kevin Wahyudi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, udah paham. Saskia Febrina, paham fungsi mid dan right? Paham, Pak. Oke, kalau paham saya lanjut dengan left. Untuk left diperhatikan, ini left banyak, left 1, lalu di tengahnya mid aja nanti nih. Lalu ada right, ini left. Ya, kita coba. Ini keterangannya left text card. Jadi dia membaca 1 karakter kiri dari suatu alamat sel, 6 kar itu berapa jumlah karakternya. Nah, berarti rumusnya sama dengan left D55, di sini baris 55,2. Jadi dari kiri itu 2 angka dibacanya seperti ini. Ya. Nah, kalau saya mainkan di alamat lain, posisinya di sini aja sama dengan left, buka kurung, klik ini, titik koma 2. Nah, 10 ya, digit 10. Tapi kalau saya ganti di sini menjadi Anda BP20 ya, BP21 ya, 21. Nah, 21 dia. Ini BP20 di depannya lagi. Oke. Nah, posisinya kebetulan di situ saya buat. Nanti tinggal copy ke bawah. Nah, sini seperti itu. Ya. Oke, ini contoh saya yang seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Untuk mid sudah tinggal coba nanti. Untuk right tinggal coba juga nanti. Ya. Ini left-nya juga sudah ada. Nah, sekarang untuk left yang lain seperti ini. Ini saya kopikan ke belakang tadi. Ya. Nah, kalau dia 4 digit, apa yang keluar? Berarti ini 4 digit ya. Saya hilangkan tanda kutipnya, nanti otomatis keluar. Nah, 10, 10. Ya. Nah, itu dia yang harus dipahami. Oke. Nah, sekarang kita ini jadi if string, ini tergantung pembacaan. Ini lagi ada left, ada mid dan pakai if ya. Jadi soalnya seperti ini. Mengeluarkan if ini, rumusnya ada di atas ini. If left D60 titik koma 2, ini WP 10, berarti 2010 29. Tetapi kalau ini saya ganti menjadi 21 ini 20. Nah, ini belum berubah. Kenapa? Karena ini belum saya ganti. Harusnya ini 21. Jadi Anda harus paham di mana harus kita rubah, di mana tidak. Nah, jadi ketentuannya baru terpenuhi sesuai dengan BP data yang ada.
Ini datanya ini tadi, baru keluar hasilnya ini. Jadi kalau saya buat 2155, mau berapa lagi nih? Ini kode 5352 mempengaruhi nanti ya. Karena dia ada artinya 299. Kalau ini saya kopikan lagi, nah masih 20 semua nih. Harusnya ada 21. Yang pertama harus 21 yang keluar ini. Nah, ini masih ada yang salah rumus. Ini 21 ya. Nah, berarti baru muncul. Jadi if dihitungannya ya, if alamatnya ini, koma 2 sama dengan ini dan tahunnya dibaca. Jadi ini baru bisa termasuk seperti itu. Oke. Ya. Nah, itu yang harus Anda pahami dengan penggunaan if left ya. Nanti if mid juga. Nah, hanya saja nanti data-data itu berpengaruh juga di dalam ini. Ya, semuanya seperti itu harus diperhatikan. Oke. Nanti dicoba ini semuanya, dicoba dulu ya. Baru ada latihannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Putra, Rizky, Nur Atika, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Bisa dipahami 3 fungsi itu ya. Left, mid, right, dan ada fungsi string yang sudah digabung dengan if mid dan if left, if right nantinya. Ya, Pak. Oke, itu keterangan saya. Sebelumnya kita lanjutkan dengan yang lain dulu. Nah, sekarang lihat tugas soal latihan ya. Nih. Nah, soal latihan nanti ini. Nah, ini rumus baru, belum ada ya. Tidak ada yang saya jelasin tadi. Nah, untuk mencari panjang nama, ini rumusnya sama dengan len buka kurung. Nah, panjang nama jumlah nama seseorang, misalnya ini, klik ini, tutup kurung langsung otomatis 4. Jadi tinggal ngopi ke bawah. Oke, seperti itu. Jadi kalau saya ambil Nur Atika 9, benar enggak itu? Febi Yola Asri 12. Ya. Jadi nanti diganti semuanya dengan nama-nama teman Anda ya. Dwi Putri. Nah, 14. Jadi nanti otomatis seperti itu dia. Oke. Nah, sekarang untuk tahun masuk, keterangannya ada di bawah semuanya ya. Nah, untuk tahun masuk ditentukan 2 karakter dari kiri, nomor BP, jika 00 maka 2000, jika 01 maka 2001, dan jika 02 maka 2002. Nah, berarti gimana mbak rumusnya? If apa yang dipakai? Apakah langsung dengan left atau if left? Lihat keterangannya ini. Tahun masuk ditentukan oleh 2 karakter kiri, nomor BP jika 00 maka 2000 dan jika 01 2001. Berarti ada tingkatan. Ya. Nah, berarti kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung. Logical testnya di mana? Di sini, left-nya jangan lupa. Kemudian dia baca dari mana? Dari ini. Kemudian sama dengan tanda kutip tadi 00 titik koma, maka dia akan menjadi BP 2000. Ini contoh 1 ya. Nah, lanjut untuk selanjutnya kita lebih gampang. Lebih mudah sedikit, di copy aja. Ini 01 jadi 2001. Sambung lagi 02 menjadi 2002.
Oke, belum selesai, saya ada ngenter. Tutup kurung sebanyak 3. Oke, lihat di mana salahnya. Lihat ditandai di mana salahnya, lihat ya. Problem formula equal sama dengan coba ini kita kasih teks tanda kutip. Masih salah. Jadi cara mengeditnya seperti itu ya. Tipe 1 tambah 1 maksudnya apa ini sekarang? Sorry. Ya oke. Dua karakter. Nah, seperti itu yang tinggal ya. 2 titik koma 2. Sorry, masih ada ketinggalan. Berarti ini karena hasilnya angka tidak perlu seperti itu. Jadi Anda dibantu dengan kesalahan-kesalahan itu bisa membantu Anda mencari di mana posisi salahnya. Terlalu panjang argumennya. Waduh. If left masih. Nah, jadi kalau Anda salah juga bisa lihat contoh di sini. Apa yang buat kita salah tadi? If left, wah pakai tutup kurung lagi. Nah, jadi salah sedikit nggak mau dia turun. Nah, lihat rumus kita. Yang belum itu di sini tutup kurung. Tutup kurung. Tutup kurung. Oke. Nah, mau. Jadi ada 3 kali kesalahan saya. Jadi Anda harus juga mencoba seperti itu. Ya. Untuk jurusan 3 karakter di tengah. Nah, gimana caranya? Saya Anda bantu semua ya. Nanti Anda coba. If mid, buka kurung, 3 karakter di sini maksudnya. Urutan ketiga, berarti 051 dia baca ya. 3 karakter di tengah dia baca, tutup kurung sama dengan tanda kutip 051. Dia ada 051, 53, 54, 52. Ada 4 nanti. Koma. Ini jurusannya 51. Anda P berapa kodenya? P Biola? BP Anda kodenya berapa yang di tengah? 51, 51, Pak. 51, berarti ini pemasaran. Bentar, saya singkat. Nah, keluar pemasaran. Nanti akan keluar semuanya ini. Sesuai dengan ini kenapa false? Nah, Anda lanjutkan. Saya contoh satu aja. Oke, lalu lanjut sama dengan untuk
if. Nah, ini pembacaan kanan lagi. Kalau kanan apakah perlu if atau langsung saja? Jawabannya langsung saja ini bisa. Right, buka kurung, karena dia baca nomor urut. Ya. Nah, right, ini berapa digit di belakang? 3 digit tutup kurung. Sudah, copy aja ke bawah. Oke, kalau mau 4 digit tinggal nambah. Ya. Nah, itu oke. Ini sudah paham, ini saya tidak selesaikan tadi, Anda selesaikan, ini ada saya selesaikan, ini ada. Nanti diganti dengan data Anda sendiri, ini diganti dengan nomor BP Anda yang berbeda. Ada jurusan P, ada jurusan, misalnya si Meli jurusan P, si Loli jurusan A, si Adrian jurusan S, si Sylvia jurusan KN. Bisa dipahami maksud saya? Bisa, Pak. Pak. Jadi Ya, data BP tetap BP Anda satu kelas, cuman di tengahnya Anda mainkan kodenya itu. Supaya keluar jurusannya ini. Nama-nama teman Anda. Oke, bukan ini Anda salin langsung, tetapi Anda mainkan semuanya. Lanjut, latihan berikut tidak saya bantu, Anda cari dengan keterangan. Itu latihan ya, latihan. Kapan dikerjakan? Mau malam ini, mau besok, silakan. Lalu yang PR ada, nah PR ada lagi. PR untuk menjelang 1 minggu ke depan. Nah, sekarang ini sudah materi saya ya. Sekarang untuk PR, nah untuk PR ini. Untuk PR saya tidak menjelaskan lagi, tinggal Anda mengerjakan saja. Nah, baca soal, kerjakan. Tuh. Nah, ini sudah ada semua, tugas 71, 72. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? 24 yang hadir. Ada pertanyaan nih? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nanti bentuk UTS-nya kira-kira seperti apa ya, Pak? Nah, ini dia. Pertanyaan Anda sebenarnya belum apa namanya? Belum UTS yang harus Anda tanyakan, maksud saya yang materi dulu. Tetapi karena Anda ingin tanya juga, UTS itu saya akan minta contoh semuanya. Contohnya gimana Pak? Ya contohnya misalnya Anda cari kasus tentang penggunaan untuk Excel ya, gabungan kesemuanya di dalam satu sheet. Apa itu gabung kesemuanya? Ada angka taku, ada statistik, ada fungsi if, ada fungsi if left, right, dan apa yang sudah Anda pelajari semuanya itu. Kasusnya tentang apa? Ya terserah Anda cari sendiri. Oke. Oh iya, terima kasih, Pak. Ya, itu untuk Excel ya. Untuk Word juga nanti saya minta contoh juga. Misalnya buat contoh tabel. Nah, tabel apa yang mau Anda buat silakan. Buat contoh Melmers. Nah, ya tergantung Anda semuanya. Lalu yang Windows gimana Pak? Ya Windows nanti bisa saja saya suruh simpan dalam sebuah folder, lalu di WinZip, lalu kirim ke, nah, nanti ada baba saya semua. Kalau definisi saya tidak akan pernah nanya. Oke? Untuk soal UTS itu ya, seperti itu bocorannya. Ada pertanyaan tentang bahan? Ada pertanyaan tentang bahan? Tidak, Pak. Rehan ada ini orangnya. Widya Khairul, buka kamera Anda semua aja nih. Buka kamera semua. Saya aja buka kamera, Anda tutup kamera. Ingat untuk absen malam pakai Bitly, untuk absen besok baru pakai e-learn-nya. Ini Adinda Aulia di kafe nih. Pak, izin, Pak. Ya, di kafe Aulia. Di rumah. Di rumah, Pak. Oh ya. Siapa yang mau nanya silakan. Pak, izin nanya, Pak. Ya. Mengenai absen nih, Pak. Absen malam. Beberapa minggu pertemuan yang sebelumnya tuh saya lupa ngisi yang absen malam ini, Pak. Yang pertemuan siangnya saya isi kok, Pak. Saya hadir kuliah terus, Pak. Ya, itu kamu juga masih bisa ngisi Bitly itu, isi aja. Tapi yang tinggal kemarin nggak apa-apa kan, Pak? Ya, isi aja, kan dia ada tanggalnya kan.
Ya, baik, Pak. Ya usahakan jangan lupa karena kan lain lagi sesi malam, sesi siang. Siang itu otomatis, kalau malam langsung berhadapan dengan saya ini. Ya, Oke, ada pertanyaan lain ini? Rosa Hernesti mana ini? Ratih Anggun. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak berarti Anda saya anggap mengerti. Ada pertanyaan lain? Cukup? Yang untuk PR itu rumusnya hampir sama, Pak, dengan materi yang sekarang, Pak. Yang mana? Yang PR hari ini, Pak. Yang untuk minggu depan dikumpulkan. Oh, rumusnya tetap menggunakan if, left, mid, right, tetapi sesuaikan dengan permintaan kolom yang diminta. Paham enggak maksud saya? Mbak. Ya, seperti itu. Kan kita belajar fungsi if, left, mid, right. Nah, cuman kasusnya berbeda-beda. Ya, Pak. Oke, yang lain? Anandia Putri. Ada pertanyaan Anandia? Tidak, Pak. Cukup semuanya nih? Kalau tidak ada, daripada melihat-lihat wajah-wajah begini, mendingan Anda berlatih. Ya, saya tidak maksakan malam ini, mau standby dulu boleh, mau mengerjakan boleh, lebih cepat lebih bagus, kan begitu. Ya, nah sekarang kalau nggak ada, saya ending supaya Anda juga bisa melihat link YouTube mempelajari keterangan saya kembali. Sudah, saya tutup. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.